Selamat pagi, teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, saya hendak menjelaskan, mendiskusikan mengenai Principal Component Analysis, beberapa hal yang akan dipaparkan dalam pertemuan kita kali ini adalah pendahuluan mengenai apa itu definisinya, alasan, lalu dua tipe studi dalam PCA, kemudian studi mengenai individu, studi mengenai variabel. Ini adalah dua tipe studi yang akan dibahas secara lebih mendalam. Lalu ilustrasi dari analisis PCA, dan kemudian yang terakhir relevansi PCA dalam psikologi kritis. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pendahuluan terkait dengan definisi, alasan, dan dua tipe studi PCA. PCA atau Principal Component Analysis, atau kalau dalam bahasa Indonesia juga bisa disebut sebagai analisis komponen utama, adalah suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mereduksi dimensionalitas dari sebuah set data. Dalam hal ini, dimensionalitas diwakili dengan jumlah variabel, sehingga PCA digunakan untuk mereduksi jumlah variabel dengan mentransformasi variabel-variabel asli yang saling berkorelasi menjadi variabel-variabel baru yang tidak berkorelasi, dan kemudian disebut dengan principal components atau komponen utama. Nah, misalnya kita memiliki sekitar 20 atau bahkan mungkin 50 variabel yang sebetulnya saling berkorelasi satu dengan yang lain, dan karena jumlah variabel yang sangat banyak, kita mengalami kesulitan dalam melakukan analisis semua variabel itu bersama-sama. Oleh karena itu, kita perlu mereduksi dimensionalitasnya dari misalnya 50 variabel menjadi jumlah yang lebih sedikit, misalnya jadi 10 variabel, tetapi 10 variabel baru ini dapat mewakili variasi yang terjadi di dalam 50 variabel. Nah, 10 variabel baru ini disebut dengan principal components, ya, yang merupakan hasil transformasi matematik dari variabel-variabel aslinya. Alasan atau motivasi menggunakan PCA itu yang pertama adalah ketika set data yang kita analisis terdiri dari banyak sekali variabel, tetapi mereka memiliki korelasi satu sama lain dan sifatnya beragam, dari yang sangat kecil sampai yang sangat besar. Nah, ini akan menyulitkan dalam melihat pola korelasi satu variabel dengan yang lain. Ketika set data yang kita miliki itu tergolong kecil, jumlah variabelnya tergolong sedikit, kita dapat dengan mudah melihat pola korelasi atau struktur hubungan antara satu variabel dengan yang lain. Misalnya, kalau kita hanya punya 3 variabel, maka kita bisa lihat, misalnya variabel pertama dengan kedua berkorelasi kuat, variabel pertama dengan ketiga lemah, lalu kedua dan ketiga lemah, lalu kita bisa tahu bahwa variabel 1 dan 2 dapat dikelompokkan menjadi eh, satu kelompok variabel yang berkorelasi kuat, sementara yang variabel ketiga merupakan variabel yang terpisah. Nah, tetapi bayangkan seandainya kita melakukan analisis pada tadi contohnya 50 variabel. Maka sangat sulit untuk dapat melihat mana variabel yang berkorelasi kuat, mana yang lemah gitu. Bahkan misalnya banyak sekali hubungan antar variabel yang korelasinya bisa dikatakan tidak lemah tetapi juga tidak sangat kuat. Nah, PCA digunakan untuk membantu kita untuk mengelompok-kelompokkan variabel-variabel ini dan kemudian membuat variabel baru berdasarkan pengelompokan ini yang kira-kira dapat mewakili variasi antar variabel di dalam data aslinya. Nah, kemampuan ini membuat alasan kedua atau motivasi yang kedua muncul, yaitu keinginan untuk mereduksi jumlah variabel yang sangat banyak menjadi beberapa variabel baru dengan jumlah lebih sedikit. Nah, ini akan memudahkan dalam memahami data. Misalnya, ketika kita memiliki beberapa variabel, misalnya income, gitu ya, pendapatan per
tahun misalnya, kemudian tingkat pendidikan, lalu jenis pekerjaan yang dilakukan, kemudian mungkin penghasilan keluarga eh, secara menyeluruh, jadi tidak hanya penghasilan dari suatu pekerjaan, tetapi digabungkan. Kemudian mungkin status pernikahan, lalu beberapa variabel lain yang menggambarkan posisi seseorang di dalam kondisi ekonomi sosialnya. Nah, jika kita melihat variabel-variabel ini satu demi satu, maka akan sulit buat kita untuk misalnya menentukan apakah seseorang ini memiliki kondisi yang lebih tinggi daripada orang yang lain. Misalnya ada seseorang yang income-nya tinggi tetapi pendidikannya tidak terlalu tinggi. Sementara yang lain memiliki income yang tergolong tidak terlalu tinggi tetapi pendidikannya tinggi. Lalu mereka berdua ini akan digolongkan dalam kelompok yang mana? Nah, PCA itu dapat melakukan penggabungan beberapa variabel ini, lalu menghasilkan misalnya satu variabel baru yang merupakan eh, transformasi linier atau transformasi matematik dari beberapa variabel yang aslinya, sehingga menghasilkan satu variabel saja yang kemudian dapat digunakan untuk misalnya melihat siapa yang memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, tingkatan-tingkatan ini misalnya dapat kita temukan dalam indeks status ekonomi sosial yang merupakan gabungan dari beberapa variabel lain. Motivasi yang ketiga itu adalah kita dapat menghasilkan variabel-variabel baru, dalam hal ini kita sebut komponen, yang tidak berkorelasi satu dengan yang lain. Nah, ini akan memudahkan interpretasi karena korelasi antara satu komponen dengan variabel lain, Y misalnya, menjadi bersih dari overlap dengan komponen lain. Nah, ini mengurangi adanya semacam tumpang tindih atau redundancy, jadi penjelasan yang berulang-ulang antar variabel. Misalnya, dalam analisis regresi, seringkali misalnya variabel X1, X2, dan X3 itu memiliki korelasi yang sangat kuat sehingga muncul gejala yang namanya multikolinearitas. Nah, untuk mengatasi gejala ini, kemudian kita bisa melakukan PCA pada variabel-variabel independennya untuk menghasilkan komponen baru yang sama sekali tidak berkorelasi. Komponen yang baru ini yang kemudian dijadikan variabel independen yang baru untuk dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Hal yang lain atau alasan lain itu adalah adanya keinginan atau kebutuhan untuk mengidentifikasi atau menemukan dimensi-dimensi yang penting. Dalam arti dapat sebanyak mungkin mewakili atau merepresentasi variasi data dari banyak variabel. Jadi saya ingin menemukan apakah ada dimensi yang krusial, penting, yang dapat mewakili sejumlah variabel dan dia dapat menjelaskan variabel-variabel variasi dari variabel-variabel ini. Ada dua uh, tipe studi yang dapat dilakukan dengan menggunakan PCA. Kerap kali studi-studi ini itu digabungkan dalam sebuah penelitian, tapi juga ada yang melakukan penelitian secara terpisah. Misalnya, ada beberapa penelitian yang melakukan studi mengenai individu saja, atau ada beberapa penelitian yang hanya mengenai variabel saja. Tapi dari kebanyakan riset yang pernah saya baca, tampaknya orang-orang cenderung untuk menggabungkan kedua studi ini. Nah, dua studi ini adalah yang pertama adalah studi mengenai individu, dalam hal ini mengidentifikasi kesamaan antar individu berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Nah, dalam hal ini, studi ini akan mengidentifikasi tipologi individu dan dimensi yang memunculkan tipologi tersebut. Misalnya, selama ini kita sering mendengar adanya perbedaan generasi, ada generasi X, generasi Y, generasi Z, misalnya. Nah, sebetulnya kita bisa melakukan konfirmasi keberadaan generasi-generasi ini dengan menggunakan PCA.
Dengan syarat memang variabel-variabel yang dilibatkan dalam analisis adalah variabel-variabel yang kontinum. Atau misalnya yang lain, kita bisa mengidentifikasi gejala-gejala gangguan mental, gitu ya, sehingga kita dapat menemukan tipologi-tipologi individu-individu dengan eh, gejala gangguan mental yang mirip satu sama lain. Yang kedua adalah studi mengenai variabel. Dalam studi ini, seseorang akan mengidentifikasi variabel-variabel yang terkait erat satu dengan yang lain, dan kemudian dapat mengidentifikasi dimensi atau komponen yang dapat menjelaskan keterkaitan antar variabel ini. Nah, studi mengenai variabel ini misalnya akan melihat atau menemukan bahwa ada beberapa variabel yang kurang lebih mengungkap eh, sisi yang mirip satu dengan yang lain. Nah, variabel-variabel yang mengungkap sisi yang mirip ini yang kemudian kita dapat kelompokkan jadi satu, lalu membayangkan sebuah komponen yang kurang lebih dapat diwakili oleh variabel-variabel ini. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kedua studi tersebut dapat dilakukan secara independen maupun bersama-sama dalam suatu penelitian. Nah, kita mulai masuk ke dalam studi mengenai individu. Studi mengenai individu ini merupakan studi yang berusaha memahami keterkaitan antar individu berdasarkan skor atau nilai mereka dalam banyak variabel. Seperti contoh tadi, kita memiliki beberapa variabel seperti income, pendidikan, jenis pekerjaan, dan seterusnya. Kemudian kita ingin menemukan tipologi atau individu-individu yang memiliki keterkaitan dekat satu dengan yang lain berdasarkan skor mereka atau nilai mereka pada variabel-variabel ini. Nah, berdasarkan pengertian, pemahaman kita akan keterkaitan antar individu ini, lalu kita dapat mengelompokkan dan kemudian membandingkan individu di dalam kelompok-kelompok ini dengan individu lain yang berada di luar kelompok berdasarkan komponen atau dimensi yang diperoleh. Nah, lebih jauh, besar kemungkinan ada beberapa orang atau mungkin individu yang tidak masuk ke dalam kelompok-kelompok yang ada, sehingga mereka ada di luar kelompok-kelompok ini, sehingga ini adalah merupakan bisa dikatakan kelompok-kelompok yang outlier, kelompok-kelompok yang khas, gitu ya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi juga seperti apa karakteristik mereka dengan melihat skor atau nilai mereka dalam variabel-variabel yang kita kumpulkan. Dalam prosesnya, pertama, PCA akan menemukan dimensi atau komponen yang dapat mewakili atau merepresentasikan variasi banyak variabel. Jadi ditemukan dulu dimensinya. Kemudian, untuk setiap individu, kita dapat menghitung skor komponen mereka atau skor dimensi mereka. Lalu kemudian diplotkan, dimasukkan dalam grafik plot dua dimensi atau biplot. Nah, letak relatif satu individu dengan yang lain kemudian menunjukkan kemiripan atau perbedaan, kedekatan, kejauhan antar individu-individu tersebut. Jadi misalnya nanti kita bisa melihat apakah ada individu-individu yang cenderung memiliki karakteristik yang mirip satu dengan yang lain. Nah, ini adalah individu-individu yang di dalam plot itu memiliki letak yang berdekatan satu sama lain. Semakin dekat kedua individu, maka semakin dekat atau semakin mirip karakteristik mereka dalam variabel yang diteliti. Misalnya, contohnya adalah kita misalnya hendak mengelompokkan individu berdasarkan respon terhadap banyak indikator gangguan mental, sehingga menghasilkan kelompok ya atau klaster atau tipologi gangguan mental dengan kemiripan indikator. Atau misalnya kita juga ingin mengelompokkan mahasiswa berdasarkan nilai mata kuliah mereka, sehingga dapat diidentifikasi kelompok-kelompok mahasiswa terkait dengan nilai perkuliahan mereka. Misalnya, kita menemukan ada dua dimensi dari nilai mata kuliah yang ditempuh atau diperoleh oleh mahasiswa, yaitu dimensi metodologi dan substansi. Lalu kita bisa melihat
mana di antara mahasiswa-mahasiswa ini yang memiliki kekuatan di salah satu eh, area ini. Jadi misalnya ada mahasiswa-mahasiswa yang skornya sangat baik di substansi tapi sangat lemah di metodologi. Misalnya seperti itu. Nah, ini nanti akan terlihat di dalam plot tersebut. Atau misalnya, oh ternyata ada juga mahasiswa-mahasiswa yang kuat di metodologi tetapi substansinya tidak terlalu baik. Nah, dengan melihat ini lalu kita bisa mengidentifikasi misalnya kelemahan atau kelebihan masing-masing mahasiswa, lalu kita bisa merancang intervensi untuk membantu mereka. Studi yang kedua adalah studi mengenai variabel. Dalam studi ini, peneliti berusaha untuk memahami keterkaitan antar variabel dan mengurangi redundansi antar variabel, mengurangi uh, penjelasan berulang gitu ya dari variabel. Jadi misalnya ada dua variabel yang korelasinya sangat erat, uh, misalnya apa ya? Misalnya uh, prestasi belajar matematik dengan kemampuan numerik, gitu ya. Korelasi sangat kuat. Lalu kedua variabel ini digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan uh, apa prestasi mereka secara umum, misalnya gitu ya. Misalnya prestasi yang kalau di kemahasiswaan ya IPK-nya atau IPS-nya. Nah, karena kedua variabel ini memiliki korelasi yang sangat kuat, artinya tumpang tindih atau overlap antara kedua variabel ini juga sangat besar. Sehingga jika saya menjelaskan IP secara keseluruhan menggunakan kemampuan numerik, sebetulnya sebagian besar dari penjelasan itu juga menjelaskan hubungan atau kemampuan prediksi dari eh, eh, prestasi matematiknya. Ini terjadi karena kedua variabel ini berkorelasi sangat kuat, gitu ya, sehingga bagian yang menjelaskan eh, IP secara umum dari dari overlap atau tumpang tindih antara kedua variabel ini sangat besar. Nah, ini yang membuat kemudian kemampuan satu variabel dalam memprediksi IP itu kekuatannya sama kurang lebih ya, sama besarnya dengan kemampuan variabel yang satunya. Dan mereka kurang lebih menjelaskan hal yang sama. Dan ini yang mengalami ini yang disebut kemudian sebagai redundancy penjelasan gitu. Yang kedua adalah mengidentifikasi pola hubungan antar variabel dan menemukan komponen yang dapat mewakili variabel-variabel yang berkaitan erat. Jadi kita bisa menemukan, misalnya tadi ya, menemukan sebuah variabel atau komponen baru yang disebut dengan indeks status ekonomi sosial yang dapat menjelaskan posisi seseorang di begitu banyak variabel lain yang membentuk status ekonomi sosial ini. Yang ketiga, hasil PCA dapat juga digunakan untuk mengatasi permasalahan asumsi kolinialitas dalam regresi. Jadi ketika analisis regresi memiliki beberapa variabel independen yang korelasinya sangat kuat satu dengan yang lain, maka akan terjadi yang disebut pelanggaran asumsi multikolinialitas. Nah, ini dapat diatasi dengan menggunakan PCA sehingga uh, kita dapat memunculkan komponen-komponen baru yang sama sekali tidak berkorelasi, sehingga analisis regresinya akan dapat berjalan dengan lebih baik. Hal yang lain, ini seperti yang saya sebutkan tadi, kita dapat menemukan indeks, membuat indeks baru yang menyediakan perkiraan tingkatannya. Jadi contohnya status ekonomi sosial, itu salah satu indeks. Bisa juga kita membuat indeks yang lain, misalnya indeks kesehatan mental atau indeks kesejahteraan psikologis, yang merupakan gabungan dari beberapa variabel-variabel yang mewakili kesejahteraan psikologis misalnya. Yang berikutnya, PCA dapat dijadikan sebagai langkah awal
dalam menemukan faktor-faktor laten yang diwakili oleh pengukuran. Jadi misalnya kalau kita memiliki beberapa item, lalu kita ingin menemukan faktor laten tertentu. Nah, PCA dapat digunakan sebagai langkah awal untuk memperkirakan banyaknya faktor laten yang dapat diwakili oleh item-item ini. Nah, tentu saja ketika kita hendak melakukan secara formal, eh, secara faktor-faktor laten ini, gitu ya, dengan menggunakan teknik yang eksploratoris, lalu kita menggunakan teknik lain yang disebut dengan analisis faktor eksploratoris. Baik, sekarang kita masuk ke dalam ilustrasi. Jadi kita akan melihat bagaimana hasil analisis dikerjakan, gitu ya, yang telah dikerjakan dalam studi PCA ini. Yang pertama adalah ini adalah konteks dari penelitian yang sudah dilakukan, yang telah dilakukan maksud saya. Survei dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai frekuensi mengalami gangguan mental dari yang ringan hingga berat oleh mahasiswa dalam 1 bulan terakhir. Ringan di sini misalnya kesulitan tidur, ya, atau bahkan tidak bisa berkonsentrasi, gitu, hingga yang berat. Selain data gangguan mental, data mengenai program studi tempat mereka kuliah juga diambil. Nah, berdasarkan data tersebut, lalu dilakukan 2 studi. Yang pertama, studi individual, lalu studi mengenai variabel. Nah, studi untuk mengenai variabel itu dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel yang banyak ini, gitu ya, indikator-indikator gangguan mental ini dapat diwakili oleh komponen yang jumlahnya sedikit, dan bagaimana relasi antara item atau indikator dengan komponen yang ditemukan, ya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana keterkaitan antar variabel dengan komponen yang dibentuk. Dalam hal ini kita berusaha mengidentifikasi bagaimana cara menginterpretasi komponen yang ditemukan. Yang kedua itu adalah mengetahui posisi mahasiswa atau dalam hal ini bahkan program studi tertentu terkait dengan gangguan mental ini, dan apakah ada kelompok mahasiswa yang muncul di sana. Ada klaster-klaster mahasiswa dengan kemiripan karakteristik gangguan mental. Nah, ini termasuk dalam studi mengenai individu. Ini adalah hasil yang pertama, yaitu hasil antara korelasi antara dimensi atau komponen dengan indikator-indikator yang ditanyakan pada para partisipan. Yang pertama itu adalah pertanyaan terkait dengan apakah Anda pernah merasa tegang, atau seberapa sering Anda merasa tegang, cemas, dan khawatir dalam 1 bulan terakhir ini. Lalu mereka menjawab antara sangat sering sampai sangat jarang. Nah, dapat kita lihat dalam dimensi 1 ini, itu korelasi hampir semua item atau indikator itu cukup tinggi dengan dimensi 1. Oleh karena itu, besar kemungkinan dimensi 1 ini berbicara tentang eh, tingkat tingkat keseringan, atau tingkat, mungkin bisa juga dianggap jika sering itu sama dengan parah, gitu ya, maka ini menggambarkan tingkat keparahan. Dimensi yang kedua, ini misalnya kita bisa lihat cukup menarik bahwa ada beberapa indikator yang berkorelasi positif dan kuat, misalnya mengalami masalah pencernaan, perut terasa tidak nyaman, nafsu makan menurun, gitu ya. Dan juga ada indikator-indikator yang berkorelasi sangat kuat tetapi negatif dengan dimensi ini. Misalnya merasa kehilangan minat dalam banyak hal, merasa tidak mampu menjalankan peran penting, kegiatan perkuliahan atau pekerjaan terganggu, merasa diri tidak berharga, merasa kesulitan dalam mengambil keputusan, dan seterusnya. Nah, jika kita lihat, maka dalam dimensi ini itu tampaknya ada semacam 2 polar, begitu ya. Polar yang pertama itu bicara tentang hal-hal yang terkait dengan simptom fisik. Polar yang kedua itu menggambarkan simptom-simptom yang lebih ke psikologis. Misalnya, kalau yang positif itu mengalami masalah pencernaan, perut merasa tidak nyaman, mual, sakit, nafsu makan menurun, ya, mengalami pusing,
lalu sulit tidur, merasa tegang, lalu bahkan tangan gemetar. Tapi memang korelasinya tidak cukup kuat ya tangan gemetar ini. Nah, yang polar yang lain itu bicara tentang hal-hal yang sifatnya lebih ke psikologis. Misalnya merasa tidak mampu menjalankan peran penting, merasa kehilangan minat, gitu ya. Itu kan apa indikator-indikator yang sifatnya psikologis. Jadi dugaan saya itu dimensi kedua ini itu bicara tentang apakah yang dialami seseorang itu adalah simptom-simptom fisik atau simptom-simptom psikologis. Nah, tentu saja eh, teman-teman dapat menginterpretasi dimensi satu dan dimensi dua ini dengan cara yang berbeda. Artinya, eh, bagaimana kita bisa memahami dimensi satu dan dua ini, itu tergantung pada seberapa banyak wawasan, kemampuan, skill, atau pengetahuan yang melatar belakangi interpretasi tersebut. Jadi semakin tinggi pemahaman seseorang, dalam hal ini misalnya seorang expert di dalam hal gangguan mental gitu ya, itu mungkin akan dapat menginterpretasi di kedua dimensi ini dengan lebih baik dibandingkan saya. Oke. Nah, ini adalah interpretasi saya gitu ya. Tadi yang sudah saya paparkan. Nah, ada kemungkinan elaborasi yang saya pikirkan. Dalam indikator-indikator yang kita masukkan itu tidak ada indikator yang bicara tentang apa keterhubungan gitu ya, hubungan dengan orang lain. Nah, seandainya kita memasukkan variabel sosial ini, mungkin kita akan mendapatkan dimensi yang atau gambaran dimensi yang mungkin sama sekali berbeda, ya. Atau mungkin akan muncul satu dimensi baru, gitu ya, yang bicara tentang sosial dan individual misalnya begitu. Oke. Berikutnya kita bicara tentang studi terkait dengan variabel. Nah, ada beberapa petunjuk awal sebelum kita melihat apa plotnya, gitu ya. Yang pertama adalah di dalam plot nanti akan ada sebuah lingkaran. Lingkaran dalam grafik ini menandai batas maksimal dari panah-panah yang ada di dalamnya. Jadi di dalamnya ada panah, ada lingkaran. Nah, radius lingkaran ini sama dengan satu. Ini yang menggambarkan korelasi sempurna. Jadi bisa satu, bisa minus satu. Ya. Sehingga panah-panah ini tidak mungkin melebihi lingkaran. Jadi itu adalah semacam batas yang tidak dapat di apa dilanggar gitu ya oleh panah gitu. Nah, panjangnya panah itu menggambarkan kekuatan korelasi dengan suatu dimensi tertentu. Artinya semakin panjang itu menggambarkan korelasi yang makin kuat dengan suatu dimensi. Sudut antara dua panah itu menggambarkan kuatnya korelasi antara kedua variabel. Sudut mendekati nol atau berhimpit, ya, benar-benar berhimpit itu korelasi artinya sangat kuat, positif, mendekati satu. Sementara sudut yang mendekati 180 derajat itu korelasinya kuat tetapi negatif, berlawanan. Jika sudutnya mendekati 90 derajat, maka korelasinya mendekati nol. Variabel memiliki arah yang mendekati arah dari dimensi, itu menggambarkan korelasi yang kuat dan positif dengan dimensi tersebut. Jadi ini artinya bahwa ada sebuah variabel yang panahnya itu sangat dekat dengan suatu dimensi tertentu. Sudutnya makin kecil dengan suatu dimensi. Nah, ini menggambarkan bahwa variabel tersebut itu sangat dekat korelasinya, sangat kuat dengan dimensi uh, yang dekat tadi. Variabel yang dekat dengan nilai nol menunjukkan kontribusi yang kecil dalam pembentukan dimensi di PCA. Artinya, ini berarti kan dia memiliki korelasi yang lemah, baik antara dimensi yang pertama dengan kedua, sehingga dapat diduga bahwa kontribusi variabel ini gitu ya, di dalam pembentukan PCA itu cenderung lemah, cenderung kecil. Nah, baik, sekarang kita lihat grafiknya. Dalam grafik ini, kita dapat melihat bahwa semua panah mengarah ke kanan. Artinya, ini berarti semua variabel ini memiliki korelasi yang positif, ya, korelasi yang positif dengan dimensi pertama, yaitu dimensi yang digambarkan secara horizontal.
Kemudian kita juga bisa lihat di bawah itu ada keterangan DIM 1 36,96%. Kemudian di kiri atas ada DIM 2 9,99%. Ini artinya dimensi satu itu dapat menjelaskan sebesar kurang lebih 37% variasi dari variabel-variabel atau indikator-indikator yang kita kumpulkan datanya. Sementara dimensi 2 hanya sekitar 10%. Nah, jika digabungkan, maka dua dimensi ini hanya dapat menjelaskan kurang lebih sekitar 47%, hampir 50%. Gitu ya. Nah, tentu saja ada beberapa orang yang merasa ini sudah cukup memuaskan, beberapa yang lain merasa itu kurang, sehingga mungkin perlu menambah satu dimensi yang baru. Tapi anggaplah kita tetap dengan dimensi ini, dua dimensi ini, lalu bagaimana cara menginterpretasi hasilnya? Nah, kita lihat dalam dimensi yang pertama, tadi kita bayangkan ini sebagai apa? Dimensi terkait dengan eh, gangguan psikologis gitu ya, gangguan mental. Nah, kita bisa lihat misalnya dari dimensi kedua ini indikator mudah merasa kelelahan dan mudah merasa ketakutan gitu ya. Itu memiliki korelasi yang cukup kuat dengan dimensi pertama. Kemudian merasa tegang, cemas, khawatir itu juga memiliki kekuatan korelasi dengan dimensi pertama. Kemudian kita bisa melihat bahwa eh, misalnya variabel merasa tidak mampu menjalankan peran penting yang paling bawah, ya, itu memiliki sudut hampir 90 derajat dengan yang paling atas, kanan atas itu mengalami masalah pencernaan. Artinya kedua variabel ini itu tidak memiliki korelasi. Artinya seseorang mengalami masalah pencernaan, itu kemudian eh, dia tidak akan kita tidak bisa menebak apakah kemudian dia akan merasa tidak mampu menjalankan peran penting dalam hidupnya atau enggak gitu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Jadi tidak ada pola khusus. Nah, hal yang lain yang dapat kita amati itu adalah ada beberapa variabel yang eh, berada di tengah-tengah gitu ya. Misalnya seperti ini, perut merasa terasa tidak nyaman, mual dan sakit. Ini dia berada di tengah-tengah, artinya korelasi eh, variabel ini dengan dimensi satu dan 2 itu cukup sama-sama kuat gitu. Artinya kontribusinya terhadap kedua dimensi ini juga sama-sama kuat. Nah, kita juga dapat melihat dalam grafik ini agak terpisah, begitu ya, ada satu klaster eh, variabel-variabel yang ada di atas garis horizontal dan ada klaster variabel-variabel yang di bawah garis horizontal. Nah, lalu ini berarti kalau kita melihat dimensi ini, bahwa memang variabel-variabel yang ada di atas ini cenderung, memang tidak semua, tapi cenderung menggambarkan simptom-simptom yang sifatnya fisik. Sementara yang bawah cenderung simptom-simptom yang sifatnya psikologis. Nah, kita juga bisa melihat ada satu variabel, yaitu berpikir untuk mengakhiri hidup. Itu merupakan variabel dengan panah terpendek. Ini artinya bahwa variabel ini cenderung eh, sedikit, lebih sedikit kontribusinya dalam pembentukan kedua dimensi. Atau artinya dia merupakan variabel yang bisa jadi memiliki apa eh, yang paling tidak terwakili oleh dua dimensi ini. Gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga ini merasa apa berpikir untuk mengakhiri hidup itu memiliki korelasi yang sangat erat dengan merasa kesulitan menikmati aktivitas keseharian. Dia juga punya korelasi kuat dengan merasa kesulitan dalam mengambil keputusan. Ya, kemudian, nah ini satunya, oh ini merasa diri tidak berharga. Gitu ya. Nah ini keempat variabel ini tuh sangat dekat satu sama lain karena sudutnya itu hampir nol itu ya, mendekati satu sama lain. Lalu yang lain adalah ini merasa kehilangan minat dalam banyak hal dan merasa tidak mampu menjalankan peran penting. Ini juga memiliki korelasi yang sangat kuat. Oke, baik, ini adalah penjelasan secara teks gitu ya dari apa yang sudah saya berikan tadi.
Nah, silahkan teman-teman mungkin bisa mencoba untuk menemukan hal-hal lain di dalam grafik tersebut. Seandainya mungkin ada temuan yang menarik gitu ya, khususnya jika teman-teman memiliki apa pengetahuan wawasan yang cukup luas dalam hal kesehatan mental atau gangguan mental. Oke, berikutnya adalah studi mengenai individu. Nah, ada beberapa poin penting gitu ya yang mungkin perlu diperhatikan sebelum kita menginterpretasi grafik representasi individu. Yang pertama adalah bahwa setiap poin menggambarkan satu individu. Skor individu pada kedua dimensi itu yang menentukan posisinya di poin tersebut, di titik tersebut. Posisi individu terhadap sumbu dimensi menggambarkan kuantitas yang dimiliki pada dimensi tertentu. Jadi misalnya eh, ada satu poin, satu titik yang sangat jauh gitu ya dari pusatnya gitu untuk dimensi satu. Ini artinya skornya untuk dimensi itu tergolong tinggi. Kedekatan dan kejauhan jarak antar poin menggambarkan kedekatan atau perbedaan antar individu. Makin jauh, jaraknya makin berbeda individu tersebut. Semakin dekat, maka dia semakin mirip satu dengan yang lain. Nah, tidak jarang terdapat klaster atau sejumlah individu dengan karakteristik mirip. Nah, ini yang membentuk satu tipologi khusus. Dan juga ada beberapa individu yang tergolong unik, artinya dia berada di luar klaster-klaster yang terbentuk. Nah, mari kita lihat. Misalnya ini, jadi kita tadi eh, grafik dimensi pertama itu menggambarkan gangguannya, dimensi kedua menggambarkan jenis atau apa polar antara fisik dan non fisik atau fisik dengan psikologis. Nah, kita bisa melihat misalnya ada beberapa partisipan yang memiliki skor yang cenderung dekat satu sama lain. Nah, ini tentu saja pengelompokan ini dilakukan secara subjektif oleh saya sendiri, gitu ya. Jadi misalnya ada beberapa kelompok yang di sini, ini harusnya mungkin lebih dekat di sini, lalu ini sangat dekat, ini ya. Lalu mungkin kita bisa melihat yang ini juga, gitu. Dan ada beberapa individu yang tergolong jauh di luar dari kelompok eh, individu lain. Ini artinya individu-individu yang berada dalam satu klaster ini merupakan individu dengan tipe atau karakteristik yang mirip satu dengan yang lain. Sementara yang ini, misalnya individu nomor 29 ini, dia tergolong jauh. Nah, tentu saja lagi-lagi saya bisa memberikan keluasan pada teman-teman untuk menginterpretasi dengan cara yang berbeda atau mungkin menemukan fakta lain yang menarik di dalam grafik tadi. Di dalam PCA, kita juga bisa memasukkan yang disebut dengan variabel suplemen. Nah, variabel suplemen ini merupakan variabel yang tidak dimasukkan dalam perhitungan dan penentuan dimensi, jadi dia tidak dimasukkan dalam analisis begitu ya, untuk menentukan banyaknya dimensi, tetapi dimasukkan dalam representasi untuk menunjukkan karakteristik kategori yang digandaki peneliti. Tujuan variabel suplemen ini adalah untuk memperkaya interpretasi hasil analisis dengan data yang ada, tetapi tidak sampai mengubah struktur hasil analisisnya. Nah, suplemen ini bisa berupa kategorik maupun kontinu, sehingga nanti kita bisa lihat hasil grafiknya. Nah, ini adalah memasukkan variabel suplemen dalam yang bersifat kategorik di dalam analisis. Nah, kita bisa lihat di sini datanya masih sama, yaitu data apa gangguan mental. Lalu kita bisa melihat misalnya ekonomi, prodi ekonomi ini cenderung apa mahasiswa-mahasiswanya itu cenderung memiliki gangguan mental yang lebih sering. Jadi dia lebih sering mengalami gangguan mental. Dan gangguan mental yang dialami itu cenderung gangguan mental yang tidak psikologis, tidak fisik. Ya. Jadi mungkin kedua-duanya gitu. Jadi tidak punya karakteristik khas bahwa oh, ini kebanyakan fisik atau ini kebanyakan psikologis. Jadi mungkin kedua-duanya.
Lalu psikologi, ini ada di sebelah sini, ini menunjukkan bahwa gangguan mental yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa psikologi itu cenderung tidak terlalu besar, gitu ya, karena tidak sangat jauh dari itu titik tengahnya itu, dan juga cenderung tidak punya pola yang khas, misalnya fisik atau psikologis, gitu ya. Jadi mungkin dua-duanya. Hal yang lain, misalnya ini kita lihat pendidikan fisika, itu cenderung untuk mengalami gangguan yang khas sifatnya fisik, gitu ya. Gangguannya sifatnya fisik, sementara yang elektromedis, vokasi, kecenderungannya itu adalah kecenderungan yang sifatnya psikologis. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa prodi teknik mesin itu cenderung untuk memiliki memiliki gangguan mental yang cenderung lebih jarang, ya, dibandingkan dengan prodi-prodi lain. Dan kecenderungannya lebih ke psikologis. Oke. Nah, tetapi ada beberapa hal yang perlu saya tekankan juga dalam gambaran ini, yaitu bahwa jumlah partisipan di dalam setiap variabel ini, ya, data yang saya miliki, itu tidak berimbang antar prodi. Sehingga bisa jadi data yang kita peroleh atau gambar ini itu tidak benar-benar mewakili keseluruhan atau mewakili fenomena atau realitas yang sebenarnya terjadi. Misalnya dalam data ini itu sekitar 190 partisipan itu berasal dari Fakultas Psikologi, dari prodi psikologi. Sementara yang lain itu tersebar gitu ya, jumlahnya tidak sangat banyak. Oke. Nah, ini beberapa penjelasan yang secara tekstual saya tuliskan gitu ya dari penjelasan tadi. Ini catatan penting yang sudah saya sebutkan tadi bahwa jumlah mahasiswanya tergolong tidak berimbang, gitu ya, sehingga ada beberapa prodi yang sangat besar keterwakilannya, tapi ada beberapa prodi yang keterwakilannya sangat minim, gitu. Nah, berikutnya adalah representasi dari uh, variabel suplemen yang sifatnya kontinu. Dalam hal ini, saya memasukkan 4 variabel yang sifatnya kontinu. Nah, variabel yang saya masukkan ini adalah variabel-variabel yang berbicara tentang seberapa besar kemungkinan untuk meminta bantuan jika eh, mahasiswa tersebut mengalami, nah ini misalnya kekerasan dari sekitarnya, atau mengalami dia mulai ingin mengakhiri hidup, jadi ada niatan untuk mengakhiri hidup, atau dia mengalami masalah berat dengan orang dekat, atau masalah ringan dengan orang dekat. Nah, itu seberapa kuat dia akan melakukan eh, meminta bantuan, gitu ya. Seberapa besar kemungkinannya dia akan meminta bantuan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa semuanya, semua variabel-variabel ini itu memiliki korelasi yang lemah dengan kedua dimensi. Artinya, entah seseorang ini mengalami gangguan tingkat yang berat, sangat sering, atau ringan, atau sangat jarang, gitu ya, itu kemudian tidak kemudian dapat menentukan apakah orang ini akan segera minta bantuan atau enggak, atau seberapa besar kemungkinan untuk minta bantuan. Jadi tidak berkorelasi. Ini artinya bahwa terlepas dari eh, berat ringannya gangguan mental yang dialami, itu tidak kemudian membuat orang misalnya karena dia mengalami gangguan mental yang berat, lalu dia akan cenderung lebih mungkin untuk meminta bantuan. Sementara kalau ringan cenderung tidak, misalnya gitu ya. Pola itu tidak ditemukan di sini. Gitu ya. Artinya ya apa mungkin atau tidak mungkin seseorang minta bantuan itu tidak ada kaitannya dengan berat ringannya
gangguan yang dialami. Nah, kita juga dapat melihat bahwa korelasi eh, antara ini, seberapa besar kemungkinan mahasiswa akan meminta bantuan dengan suatu jenis gangguan tertentu, gitu ya, satu apa permasalahan tertentu, itu juga eh, tidak cukup kuat berkorelasi dengan dimensi fisik atau psikologis. Meskipun kalau kita lihat di sini, sebagian besar itu memiliki korelasi yang cenderung positif dengan dimensi fisik. Jadi kalau dia mengalami dimensi fisik, mengalami gangguan fisik, maka kecenderungan dia untuk melakukan atau meminta bantuan gitu ya, ketika mereka mengalami ini itu lebih besar. Nah, hal lain yang menurut saya cukup memprihatinkan itu adalah seberapa besar kemungkinan meminta bantuan ketika mulai ingin mengakhiri hidup. Ini ternyata berkorelasi negatif dengan dimensi pertama. Artinya, kalau seseorang memiliki apa gangguan yang apa berat begitu ya, justru dia eh, kemungkinan dia untuk meminta bantuan ketika muncul keinginan itu justru makin lemah, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah ya lagi-lagi penjelasan secara teks. Oke. Nah, demikian pemaparan tentang analisis PCA yang dapat eh, saya berikan. Berikutnya ini adalah bagaimana menempatkan analisis ini di dalam perhatian atau dalam framework gitu ya, psikologi kritis. Jadi apa sih relevansi PCA dalam psikologi kritis? Bagaimana PCA dapat mensupport penelitian-penelitian di dalam psikologi kritis? Yang pertama, ini ada beberapa apa gagasan saya begitu ya. Yang pertama adalah mengungkap pola-pola yang tersembunyi dalam ratusan variabel, khususnya ketika dianalisis secara terpisah. Misalnya, menggunakan PCA, kita dapat menangkap ketidaksetaraan yang bersifat sistemik yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Ketika ketidakadilan itu terjadi pada banyak aspek kehidupan, misalnya dari segi ekonomi, dari segi akses pendidikan, akses ke kesehatan misalnya ya, dan itu terjadi pada banyak variabel, maka sulit bagi kita untuk mengamati satu demi satu lalu mengambil kesimpulan, oke, ini terjadi permasalahan sistemik. Itu akan lebih sulit ya. Sehingga kita dapat menggunakan PCA gitu ya untuk bisa memotret atau menangkap komponen satu atau dua komponen yang dapat menjelaskan aspek-aspek ini dan kita kemudian dapat melihat apakah memang terjadi ketidakadilan yang sifatnya sistemik pada satu kelompok masyarakat tertentu misalnya atau satu kelas tertentu di dalam masyarakat. Nah, ini dapat dilakukan ketika misalnya aspek-aspek tersebut berkorelasi satu dengan yang lain. Nah, tentu saja kalau ketidakadilan ini bersifat sistemik, terjadi pada begitu banyak aspek, maka aspek-aspek ini akan berkorelasi satu dengan yang lain. Lalu dia akan mengumpul menjadi sebuah komponen terpisah, gitu ya. Nah, karena dia menjadi komponen terpisah, lalu dia akan menjadi dimensi yang sendiri, satu dimensi sendiri. Nah, aspek-aspek ini ya itu kemudian eh, kita bisa melihat aspek-aspek yang berkorelasi kuat dengan suatu dimensi tertentu itu dapat memberikan gambaran pencerahan mengenai oh oke, dimensi eh, misalnya dimensi kesejahteraan ekonomi misalnya ya. Aspek-aspek apa aja itu yang terkait dengan dimensi kesejahteraan ekonomi. Nah, kita bisa melihat variabel-variabel apa saja, aspek-aspek apa aja yang berkorelasi kuat dengan dimensi tersebut. Sehingga kemudian kita dapat memberikan apa ya, dapat menemukan insight terkait dengan hal-hal apa saja di mana seseorang mengalami ketidakadilan. Kemudian hal yang kedua itu adalah mempertanyakan kategorisasi-kategorisasi yang selama ini digunakan baik dalam riset maupun secara umum di dalam masyarakat, seperti ras misalnya. Kalau di Indonesia kita tidak mengalami ini, tapi kalau di beberapa negara lain, Amerika misalnya, itu
Mereka sangat terbiasa dengan menggunakan klasifikasi ras seperti kulit hitam, putih, kulit putih, kuning gitu ya, Hispanik, kulit coklat gitu, yang belum tentu menggambarkan kelas-kelas yang real ada di dalam masyarakat. Nah, dengan menggunakan PCA, lalu kita dapat melihat apakah kategori-kategori itu sifatnya real atau tidak berdasar. Bahkan lebih jauh dengan menggunakan PCA dan dengan melibatkan variabel-variabel yang relevan dalam mendefinisikan kelas sosial atau dalam mendefinisikan atau apa ya, menunjukkan ketidakadilan yang terjadi, kita bisa melakukan PCA untuk membentuk kategorisasi baru ya, yang sifatnya lebih transparan karena variabel-variabel yang dipilih dapat dievaluasi, dapat dibaca dan dilihat, dan harapannya karena lebih transparan, lalu misalnya mendapatkan banyak masukan, menjadi lebih real, menjadi lebih uh, relevan dengan apa ya, realitas yang ada. Hal yang lain adalah misalnya mengkaji interseksionalitas. Jadi ketika seorang berorientasi homoseksual, dampak sosial yang diterimanya cenderung lebih ringan daripada jika ia berorientasi homoseksual tapi sekaligus perempuan, gitu ya. Nah, interseksionalitas ini dapat ditelaah dengan melihat apakah kategorisasi tertentu, jadi ini dalam hal ini menggunakan variabel suplemen tadi, misalnya jenis kelamin perempuan, cenderung memiliki posisi yang dekat dengan kategori lain, misalnya homoseksual, dalam dimensi yang mewakili dampak. Misalnya ada dimensi tekanan masyarakat. Lalu kedua kategori ini itu berdekatan. Nah, ini artinya terkait dengan dampak sosial atau misalnya dalam hal ini tekanan gitu ya, maka kedua kategori ini cenderung mengalami tekanan yang apa cenderung kuat gitu dibandingkan dengan kategori yang lain ya. Oke. Nah, demikian paparan saya terkait dengan PCA. Saya mendorong teman-teman untuk melakukan atau memberikan contoh lain yang sekiranya sesuai sejalan dengan minat teman-teman. Khususnya dalam hal ini, eh, misalnya variabel-variabel yang eh, dapat diambil untuk mewakili atau menggambarkan atau ada di dalam kerangka kerja psikologi kritis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.